Salam. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah minggu pagi hari ini. Seluruh jemaat gereja itu baru dimanapun berada, mari kita siapkan hati untuk beribadah bersama lewat ibadah online di Facebook. Dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang ingin mengikuti, juga bisa ikut bersama-sama. Mari kita siapkan hati, pikiran, rohani kita untuk memuji Tuhan dan akan merenungkan firman dan juga akan berdoa nantinya. Mari saudara, persiapkan hati kita akan memuji Tuhan dengan lagu Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingin. Agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku, ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Mari kita ulangi dari pertama, biarlah kita bisa memuji Tuhan. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti. Amin. Jalan-jalan-Mu Tuhan, Engkau belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan
Ajarku memahami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku Puaskan hatimu. bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, Serahkan diri, genapi karya. mari dengan lembut. Ajarku memahami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau. Haleluya Yesus. Agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela Tuhan. Aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sekali lagi, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya. Serahkan diri, serahkan diri. Karyamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami bawa hati kami. Mari Tuhan, Engkau jamah hati kami, jamah hidup kami. Haleluya. Kami serahkan diri Tuhan. Mari Engkau jamah kami, lawat kami, kuasa-Mu nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Mari kita akan berdoa. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih. Mari Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami percaya hadirat Tuhan memenuhi kami semua. Patahkan segala kegelapan yang ingin mengganggu kami di tengah-tengah beribadah. Patahkanlah di dalam nama Yesus. Biarlah kami sungguh-sungguh menerima berkat dari ibadah ini, dan dikuatkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan, diubahkan selalu. Terima kasih. Bekerjalah oleh Roh-Mu yang kudus atas hidup kami semua masing-masing. Dan kami siap mulai ibadah ini, dan kami siap dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Bekerjalah oleh kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Semangat Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita dengan lagu Roh-Mu yang hidup penuhiku, supaya kita siap menerima firman kebenaran pagi hari ini. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
Rohmu yang hidup, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Katakan, ku buka hati Tuhan, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita ulang dari pertama. Rohmu yang hidup, penuh itu. Rohmu yang hidup, katakan, mengalir dalamku, mengalir dalam. Jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu. Damai dan aman, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Rohmu yang kudus, katakan Tuhan, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati Tuhan, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyerah. Buka hati Tuhan, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, altar-Mu. Menyembah-Mu, haleluya. Kaulah yang ku sembah Tuhan. Silakan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur kalau pagi hari ini
kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Mari Tuhan, penuhilah dengan roh-Mu yang kudus seperti pujian kami pagi hari ini, supaya kehidupan kami dipulihkan oleh Tuhan, penuh dengan kedamaian dari Tuhan, karena sumber damai ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala gangguan kegelapan yang mengganggu kami sudah patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman. Sebenarnya juga sudah lama saya tidak menyampaikan firman, tapi pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Yosua. Seperti firman minggu kedua dalam bulan Juni ini, kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang terakhir, yaitu pasal 24. Kalau dari pembacaan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Namun kita tidak baca semuanya. Nanti jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua bisa membacanya secara keseluruhan supaya mengerti alur cerita dari pembacaan kita pagi hari ini. Namun kita akan baca dari ayat 14 sampai ayat yang ke-18 saja. Kita akan baca bersama-sama Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. Kita akan baca bersama-sama, jemaat Tuhan yang di rumah yang bila mengikuti siaran ini, kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. 1, 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Amin. Kita tahu bersama bahwa Yosua ini adalah tonggak estafet dari kepemimpinan Musa terhadap bangsa Israel. Jadi setelah Musa meninggal dunia, dilanjutkan oleh Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Kalau kita baca perjalanannya Yosua, bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel untuk menduduki, membagi-bagi tanah-tanah untuk bangsa Israel, setiap suku-suku menjadi milik pusaka mereka. Dan pasal 24 ini adalah Yosua telah lanjut usia dan umurnya. Karena itu dia mengumpulkan semua bangsa Israel pada waktu itu dan memulai perjanjian, menetapkan perjanjian kepada bangsa Israel tentang ibadah. Tapi sebelum Yosua menentukan perjanjian, membuat perjanjian kepada bangsa Israel, dia kembali mengingatkan kepada bangsa Israel tentang perjalanan bagaimana nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, yang dipilih oleh Tuhan keluar dari negerinya, keluar dari tempat tinggalnya, keluar dari
tempat penyembahan berhala, Allah lain katanya. Menuntun kepada Abraham sampai lahir Ishak, lahir Yakub, lahir dan terbentuknya Israel. Sampai mereka harus mengungsi pergi ke tanah Mesir, tanah perbudakan, dan sampai keluar bagaimana Tuhan menuntun mereka perjalanan dari Mesir sampai ke Israel, ke tanah Kanaan itu. Tuhan melakukan banyak perbuatan yang mereka dengan mata mereka sendiri, mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Yosua di situ kembali mengingatkan kepada bangsa Israel bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa pilihannya, bahwa Tuhan menggenapi janjinya, bahwa Tuhan benar-benar tidak ingkar janji terhadap segala yang telah difirmankan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga Yosua mengingatkan kembali, memutarbalikkan latar belakang mereka sampai di tanah Kanaan itu. Dan mereka semua mengingat kembali. Dan kemudian Yosua kembali, ayat 14 tadi dikatakan kan, kalau dia bilang, oleh sebab itu setelah Yosua mengingatkan kembali bagaimana perbuatan Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umat pilihan dari Abraham sampai kepada Israel ini, kesimpulan daripada Yosua yaitu oleh sebab itu. Ini tujuan Yosua mengingatkan kembali bagaimana perbuatan Tuhan itu. Dia berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Penekannya adalah kepada Yosua kepada bangsa Israel, yaitu tentang ibadah. Pentingnya ibadah, memilih ibadah kepada bangsa Israel. Yosua menegaskan bahwa beribadah kepada Tuhan Allah Israel yang telah menuntun kamu keluar dari tanah perbudakan, atau beribadah kepada Allah lain. Musa memberi pilihan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tapi waktu itu jawab bangsa Israel bagaimana? Kami tetap beribadah. Ayat selanjutnya dikatakan, jawab mereka, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan dan selanjutnya. Bapak ibu saudara sekalian, ibadah merupakan perbuatan kita yang paling Tuhan senang. Kenapa? Karena waktu ibadah kita sedang mengingat kembali. Yosua mengingatkan kembali bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang luar dahsyatnya luar biasa. Mereka menyeberang sungai Teberau, menghalau musuh-musuh, dan sampai ke negeri itu, ke negeri tanah perjanjian. Itu semua karena perbuatan Tuhan. Bukan semata-mata mereka orang Israel hebat, tidak. Semata-mata karena Tuhan bekerja. Karena itu, waktu kita beribadah, kita sedang mengingat apa yang Tuhan buat kepada kita. Kita sedang mengingat apa perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat itu kepada kita. Mengapa ibadah penting bagi kita? Karena membuktikan, menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Karena itu kita beribadah kepada Tuhan. Siapa yang tidak mengenal Tuhan? Siapa yang tidak tahu Tuhan? Siapa yang tidak menyembah Tuhan? Semua agama sedang menyembah Tuhan, tetapi mereka tahu hanya sampai kepada Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan dunia ini. Sampai di situ. Kalau kita dulu melalui firman, kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan Allah Israel yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perjanjian, tanah perbudakan, tanah Mesir, sampai kepada tanah perjanjian. Begitu luar biasa Tuhan memimpin mereka di padang gurun, mereka dipimpin oleh tiang awan, tiang api.
memberi makan burung puyuh, roti mana dan sebagainya. Itu semua dunia tahu. Itu merupakan sejarah dunia. Dan dunia mencatat perbuatan itu. Dan dunia tahu bangsa Israel mengalami hal itu semua. Allah itulah, Allah Israel yang kita kenali melalui firman itulah, menyatakan dirinya secara khusus melalui Yesus. Tuhan itu yang kita kenal, bukan hanya Dia menciptakan dunia ini. Penyataan umum Tuhan adalah memang menciptakan dunia ini supaya kita tahu benar itu ada Tuhan. Benar-benar bahwa Tuhan itu ada. Dia ada sebelum dunia ini ada. Yang dulunya ada, yang sudah ada, dan tidak pernah tidak ada. Itulah Tuhan kita. Dan menyatakan dirinya melalui Yesus datang ke dunia. Kalau dulu Tuhan berkarya kepada bangsa Israel, kepada umat pilihannya, Dia melalui penyataan-penyataan secara khusus. Datang berupa api, angin, ada penglihatan-penglihatan melalui mimpi. Itu karena Tuhan mau berkarya, mau memulai sejarah manusia kepada Allah. Karena itu Dia harus menyatakan dirinya secara khusus-khusus melalui pemimpin ini, bangsa ini, melalui dan sebagainya. Kalau sekarang Tuhan tidak perlu menyatakan dirinya. Dengan firman kita sudah mengetahui semua apa yang Tuhan buat. Dengan firman kita sudah tahu bahwa Tuhan Sang Pencipta itu yang menciptakan dunia ini, yang telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan, menyatakan dirinya melalui Yesus. Itulah yang kita sembah. Membuktikan benar-benar mengapa penting waktu kita beribadah, karena memang benar ada Tuhan. Buktinya, semua orang sedang beribadah. Semua orang sedang menyembah kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, kalau bukan kepada Tuhan yang telah memimpin bangsa Israel itu, berarti sedang menyembah kepada Allah lain. Dan Tuhan tidak suka umatnya menyembah kepada Allah lain. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau hati kita berpaut kepada Allah lain. Tuhan mau kita berpaut kepada Allah Israel yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu, yang telah memilih nenek moyang Abraham sebagai nenek moyang untuk menjadikan bapa orang beriman. Bapak ibu saudara sekalian, Tuhan itu benar-benar ada. Dan Tuhan sudah menyatakan dirinya secara khusus melalui Yesus. Tuhan tidak sekedar menciptakan dunia ini, tapi mau menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya di dalam Yesus sebagai juru selamat. Yesus adalah Tuhan dan Dia juga juru selamat bagi kita semua. Karena itu kita waktu beribadah kepada Tuhan yang kudus, yang suci, yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha mulia, maha agung itu, tidak sekedar datang beribadah. Tuhan mau ibadah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, seluruh kehidupan kita, kita mau serahkan kepada Tuhan waktu kita beribadah. Amin. Karena itu ibadah adalah sangat penting, karena menunjukkan bahwa benar Tuhan itu ada. Pernah ada orang bertanya, di mana kita bisa melihat Tuhan? Apa buktinya ada Tuhan? Jelas, kita sebagai orang percaya tidak bisa kita pungkiri siapa yang menciptakan diri kita. Kita terbentuk dari apa sampai kita bisa hidup bernafas. Ini aja sudah nyata, sudah jelas dari mana kita berasal kalau bukan Tuhan yang menciptakan. Matahari, bulan, bintang, segala isi dunia ini, dari mana bisa ada tiba-tiba ada? Tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Jelas, kita beribadah, kita penting beribadah. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel, memberi pilihan, kamu mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu atau kepada Allah yang telah nenek moyangmu sembah dahulu di sungai, seberang sungai Efrat, atau
Allah orang Amori. Berarti ada dua pilihan, ada dua opsi saja. Menyembah kepada Allah yang kita kenal, yaitu di dalam Yesus, atau kepada Allah lain. Tidak ada Allah lain, Tuhan yang benar selain di dalam Yesus. Amin. Isi daripada 10 hukum ada juga. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan sujud menyembah kepada Allah itu. Jangan membuat bagimu. Tidak ada Allah lain selain Yesus. Tidak ada Tuhan selain Yesus sekarang ini yang kita kenal. Karena itu berarti orang yang tidak menyembah, tidak beribadah kepada nama Yesus, tidak panggil nama Yesus sebagai Tuhan, mereka sedang beribadah kepada Allah lain. Bagaimana dengan kita? Tuhan mau kita menyatakan kepada orang-orang yang sedang menyembah kepada Allah lain, untuk membawa mereka menyembah, beribadah kepada Allah yang benar. Amin. Karena mereka sedang ada di dalam murka Tuhan, karena mereka bukan menyembah kepada Allah yang benar. Mereka sedang menyembah kepada Allah yang lain. Kita yang sudah menyembah kepada Allah yang benar, bagaimana sikap hidup kita? Bagaimana perbuatan kita? Bagaimana kita waktu beribadah kepada Tuhan? Biasa-biasa? Tidak. Tidak biasa-biasa waktu kita beribadah kepada Tuhan. Segenap seluruh aspek hidup kita serahkan kepada Tuhan. Karena sedang menyembah kepada Allah yang hidup. Orang yang berdosa tidak pernah. Orang yang melakukan dosa, yang berbuat dosa, bukan dia tidak tahu ada Tuhan. Dia lupa ada Tuhan. Karena itu dia jatuh dalam dosa. Orang yang berbuat kesalahan, orang yang melakukan benci, iri hati, dia bukan tidak tahu ada Tuhan. Dia tahu Tuhan, tapi dia lupa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita bagi orang percaya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pentingnya beribadah karena Tuhan ada. Tuhan bersama kita sekarang. Memang bagi orang percaya, setiap saat kita bisa beribadah. Tapi jangan sampai ibadah itu menjadi rutinitas dan menjadi biasa-biasa saja. Panggil nama Yesus itu bukan biasa-biasa. Panggil nama Yesus itu bukan hal yang biasa saja, bukan. Panggil nama Yesus itu sedang menarik kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nama Yesus kan sudah jelas, nama di atas segala nama. Nah. Karena itu penting. Tuhan benar hadir saat ini di tempat ini. Waktu kita panggil nama Tuhan, 2-3 orang berkumpul memanggil namaku, di situ dia hadir. Sekarang Tuhan ada. Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita beribadah kan jelas, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kita bisa beribadah di mana saja. Tuhan ada. Di motor kita panggil nama, kita sedang beribadah. Beribadah itu bukan sebuah tatanan, urutan, susunan acara harus seperti ini. Tidak. Waktu kita mengingat perbuatan Tuhan, waktu kita mengingat apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, itu kita sedang beribadah karena pikiran, hati, perasaan, semua kita tujukan kepada perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Itu sudah sedang beribadah. Ibadah bukan sekedar pujian, doa, tidak. Karena itu Tuhan mau kita beribadah. Yosua mengingatkan perjanjian kepada bangsa Israel hanya tentang ibadah. Kamu pilih mau ibadah kepada Allahmu yang telah mengeluarkan kamu dari tanah perbudakan, atau menyembah kepada Allah orang Amori. Tentang ibadah. Kalau Yosua sudah menetapkan, kami seisi rumah kami beribadah kepada Allah, kepada Tuhan itu. Karena itu pribadi diri sendiri yang tahu waktu kita beribadah. Dan Tuhan juga tahu. Mengapa penting beribadah? Karena ada Tuhan. Mengapa penting beribadah? Karena menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan kita yang paling menyenangkan hati Tuhan waktu kita beribadah. Ada 2 perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita menyatakan perbuatan Tuhan kepada orang lain, yaitu menyampaikan Injil, yaitu penginjilan. Kenapa senang Tuhan? Karena setan tidak senang
kita beribadah, setan tidak senang. Kita sampaikan Injil. Kenapa Tuhan senang? Karena kita sedang mengingat apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Karena itu, waktu kita mengingat betapa luar biasanya Tuhan kepada kita, kita ini siapa? Kita ini orang berdosa. Kita ini orang yang harus dimurkai oleh Tuhan. Kita ini orang yang harus mati kekal. Tapi oleh karena perbuatan Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang begitu besar, Dia rela menjadi manusia, menyatakan dirinya di dalam Yesus untuk menyelamatkan kita. Bahkan sampai mati bagi kita, untuk menebus segala dosa kita. Dan Dia harus bangkit dari kematian, mengalahkan setan maut bagi kita. Itulah perbuatan Tuhan. Dia naik ke surga dan kirim Roh Kudus, supaya saya dan saudara sekalian bisa mengaku, bisa mengingat melalui tuntunan Roh Kudus, melalui hikmat dari Roh Kudus, mengingat kembali apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Amen. Coba renungkan waktu saya beribadah, apa yang kita waktu ibadah, apa yang kita renungkan. Apakah kita bisa bersyukur atas semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, atau kita hanya bersyukur hal-hal yang lihat secara jasmani, hal-hal yang boleh, itu tidak salah, itu tidak apa-apa, tidak salah juga. Tapi yang paling benar, yang paling nilainya tinggi, yaitu waktu kita mengingat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Karena orang yang tidak percaya pun bisa bersyukur atas segala, bisa bersyukur atas mobil mewah, bisa bersyukur atas rumah mewah, bisa bersyukur atas ekonomi yang bagus, bisa bersyukur semua. Orang tidak percaya juga itu semua lakukan. Dan orang yang percaya juga bisa lakukan. Tapi orang yang percaya lebih tinggi nilainya rasa syukurnya, yaitu bersyukur atas perbuatan Tuhan yang luar biasa kepada diri sendiri. Coba ketemukan di saya beribadah kepada Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, mengerti bahwa Tuhan ada di sini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita waktu kita beribadah, dan Tuhan senang waktu kita beribadah, pasti akan menarik kekuatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Otomatis pemulihan, otomatis perubahan terjadi karena mengerti bahwa Tuhan hadir. Ada kalanya waktu sebelum corona, banyak orang percaya, orang Kristen datang ibadah sebagai rutinitas. Datang ibadah gereja hanya tidur, datang ibadah hanya main HP dan sebagainya. Mana pengertian, pemahaman yang benar tentang ibadah? Yosua sampai memberi pilihan kepada mereka. Sampai pada ayat yang ke-9 dia bilang begini. 19. Tapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Aku beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu." Sampai dia istilah seperti mengejek kepada bangsa Israel. Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan itu, Tuhan Allah itu, karena Dia kudus, Dia Allah yang cemburu, Dia tidak bisa mengampuni yang sudah melakukan kesalahan. Sampai seperti itu dia ejek bangsa Israel. Tapi kemudian, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Tegas. Pentingnya Yosua sampai seperti itu. Berulang-ulang kali menekankan kepada bangsa Israel bahwa beribadah kepada Tuhan Allah Israel, Allah yang telah membebaskan dia, itu sangat penting. Ibadah adalah sangat penting bagi kita semua. Kita ibadah karena setan tidak senang. Waktu kita menyenangkan Tuhan, otomatis bagaimana? Dapat menikmati segala berkat Tuhan. Murka Tuhan tidak terjadi, kan jelas bahasa itu. Memang pada zamannya mereka seperti itu, zaman pada bangsa Israel berpaling dari Tuhan, kena hukum. Tuhan murka. Mereka
halau musuh, mereka kalah dalam perang, dan sebagainya. Kalau sekarang ini kita tidak ibadah, tidak apa-apa. Orang percaya, orang Kristen tidak ibadah hari Minggu, tidak apa-apa, santai, biasa saja. Tapi sebenarnya itu sedang menyenangkan hati setan, hati kegelapan. Kita sedang ditutupi kegelapan. Karena itu pesan dari firman Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini yang saya renungkan, bahwa pentingnya kita beribadah. Pulihkan ibadah kita di diri sendiri, baik untuk bersama keluarga, baik di daerah tempat kita kerja, daerah tempat kita berada. Pulihkan, ketemukan ibadah untuk diri sendiri. Kalau sudah ketemukan, bisa ketemukan nikmatnya ibadah, sukacitanya ibadah, baru bisa menikmati ibadah yang benar. Baru bisa mengingat perbuatan Tuhan yang benar bagi kita. Tuhan, kita ibadah berapa menit sih? Berapa jam sih kita beribadah? Kalau hari Minggu mungkin 1,5 jam atau 2 jam paling lama. Selanjutnya, sekian jam. Apa yang kita ingat? Pekerjaan, sakit hati, tidak bisa mengampuni, ini dan sebagainya. Karena itu kenapa disuruh Tuhan mau beribadah, supaya kita ingat lagi ya perbuatan Tuhan itu. Bukan ingat yang lain ibadah itu, bukan ingat bahwa saya diberkati, itu sudah otomatis diberkati. Bagaimana cara bisa mengatasi masalah, bagaimana cara bisa menjadi suami yang baik, istri yang baik, menjadi anak yang taat, itu tidak terlalu penting. Memang perlu, tapi tidak terlalu penting. Yang paling penting waktu beribadah, saya dengar firman, mengingat kembali perbuatan Tuhan kepada diri sendiri. Yosua mengingatkan kembali. Ayat 13 juga begitu. Sebelum ayat 23. Ayat 23 juga Yosua mengingatkan perbuatan Tuhan itu. Ayat 24 kembali diulang. Pasal 24. Pasal 24 diulang kembali oleh Yosua. Pasal 23 Yosua memang kembali mengingatkan itu, dan pasal 24 dua pasal ini mengingatkan. Yosua terus mengulang kembali. Jangan bosan dengar firman Yesus itu datang menjadi juru selamat bagi kita semua. Seberapa besar, seberapa banyak kita mengingat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sepanjang hari 24 jam Tuhan kasih. Tuhan mau kita beribadah 5 menit, 10 menit kah, 15 menit kah, 1 jam, 2. Hanya mengingat itu saja. Perbuatan Tuhan yang luar biasa itu. Oleh karena tuntunan Roh Kudus, kita bisa menikmati semua. Yosua menekankan kepada bangsa Israel dan kepada kita. Pelajaran bagi kita. Betapa pentingnya beribadah yang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar adalah firman yang mengingatkan perbuatan Tuhan bagi kita. Bisa dilakukan oleh siapapun selain Tuhan. Apa? Keselamatan. Tidak ada yang bisa lakukan. Kalau berkat kita bisa cari di mana-mana. Kita baik kita dapat. Tapi kalau keselamatan, bangsa Israel juga mengalami keselamatan dari Tuhan. Keluar dari perbudakan, tanah perbudakan. Sama dengan kita, keselamatan adalah keluar dari perbudakan dosa. Siapa yang bisa perbuat selain Yesus? Tuhan kita, Allah kita, yang layak kita sembah, yang setiap saat kita ingat perbuatan. Waktu kita mengingat Yesus, ingat, setan paling tidak suka, karena setan sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Sudah hancur, sudah kalah total. Tidak bisa menang lagi setan lawan Yesus. Karena itu kalau kita dengan kesungguhan hati kita, dengan pikiran kita, dengan segenap hati kita, nama Yesus itu, kabur setan. Pergi dia. Tidak bisa menang setan. Karena itu pentingnya waktu kita, karena sudah berapa jam dalam kehidupan kita, kita tidak mengingat perbuatan Tuhan. Waktu beribadah 15
5 menit, 10 menit, kita mau ingat kembali. Pasti setan tidak bisa. Karena itu pentingnya beribadah, ingat bahwa Tuhan itu ada. Di mana, bukan waktu kita beribadah Tuhan ada, mas, di mana-mana pun saat ini sebagai orang juga ada. Tapi karena hanya waktu beribadah saja waktu kita bisa mengingat Tuhan. Coba waktu kerja, sibuk, apakah kita bisa mengingat Tuhan? Waktu kita mengurus sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak dan lain sebagainya, masak, dan apakah bisa mengingat Tuhan? Mungkin ada yang bisa, tapi belum tentu semua kita bisa. Tapi waktu beribadah 15 menit kah 10 menit, totalitas waktu kita itu, pikiran kita, hati kita, seluruh hidup kita, ingatlah perbuatan kita. Maka Tuhan senang. Setan tidak kekuatan, bisa menarik kekuatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Pentingnya beribadah kepada Tuhan adalah ingat bahwa Tuhan itu ada. Pentingnya kita beribadah kepada Tuhan karena Tuhan senang waktu kita beribadah. Setan tidak senang. Karena itu hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan paling senang kalau kita beribadah. Itu perintah loh dari Tuhan. Tuhan yang mau kita beribadah kepada Dia, bukan kita. Tuhan yang mau, berarti kalau waktu kita beribadah berarti sedang melakukan perintah Tuhan. Kalau kita sedang melakukan perintah, penginjilan pun menyatakan nama Yesus, menyatakan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Itu perintah dari Tuhan, bukan perintah dari siapa-siapa, dari Tuhan langsung, bahwa pergilah ke bangsa. Itu kan perintah. Waktu kita melakukan perintah Tuhan, taat perintah Tuhan, bagaimana? Amen. Tuhan pasti senang. Tapi kebanyakan kita lebih menyenangkan kegelapan. Tidak. Melalui hari ini, melalui siaran ini, melalui ibadah hari ini, mari kita menyenangkan Tuhan. Waktu kita menyenangkan Tuhan, otomatis kita bisa menikmati berkat. Otomatis kita bisa menikmati kekuatan Tuhan. Otomatis kita bisa menarik kekuatan Tuhan, memulihkan setiap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak. Tuhan, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau akan pulihkan ibadah bagi kami. Terlebih khusus ibadah pribadi, ibadah di dalam satu rumah tangga bersama suami, istri, anak-anak, seperti Yosua menetapkan bahwa saya dan sekeluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Memutuskan Tuhan itu tetap ada, Tuhan itu tetap suka dengan ibadah, dan Tuhan ingin kami semua masuk di dalam ibadah yang Tuhan rindukan, untuk mengalirkan aliran rohani, memulihkan, mematahkan aliran kegelapan, dan menarik kekuatan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang kami sudah renungkan dari Ibu Morin, dan hamba percaya apa yang disampaikan ini akan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mengerti, dipulihkan, dan memutuskan hatinya hari ini untuk pulihkan ibadah, sehingga ibadah ini lebih banyak dipergunakan untuk menguatkan hidup di dalam ibadah kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menentukan seluruh kehidupan, yang memberkati kami, yang bisa memberi kami segala berkat, segala kekuatan. Terima kasih. Berkatilah pelayanan Tuhan, semakin tajam di dalam pelayanan yang Tuhan juga pakai untuk mendampingi pelayanan di Gereja Hidup Baru, dan mendampingi hamba-Mu juga. Terima kasih Bapa. Terpujilah Allah yang hidup. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan terjadi kepada kami semua yang menerima pemulihan ibadah, dan mengambil alih seluruh hati, pikiran rohani kami untuk fokus kepada Tuhan. Sebab sumber kehidupan, sumber kemenangan, sumber berkat, sumber kekuatan adalah Engkau sendiri. Pribadi-Mu lah yang harus kami nikmati.
Dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan dan kita akan nyanyi satu lagu pujian. Mudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmu bagiku. Hari berganti hari, tak pernah berakhir. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya, Tetap selama-lamanya. tetap selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Nanti Majelis Yani berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan, untuk waktu kami masih bisa beribadah saat ini Tuhan. Biarlah sesuai firman hari ini Tuhan, kami semua bisa Amin. menikmati ibadah. Kami semua pulih Tuhan, karena kami bisa beribadah Tuhan kepada Tuhan yang benar. Untuk firman ini yang sangat memberkati kami. Amin. Firman ini bisa memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami saat ini membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini untuk bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkati juga pekerjaan kami masing-masing. Dalam keadaan apapun, ajarkan setiap kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sebelum tutup ibadah minggu ini, mari kita akan nyanyi lagu terakhir. Bukan dengan kekuatanku, supaya kita berjalan di dalam satu minggu ini dengan kekuatan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari saudara. Kita katakan, Engkaulah Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di dalamku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
kekuatan kami Tuhan. Bukan aku sendiri, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus harapan. Yesus harapan Dalam Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ibadah ini kami sungguh dikuatkan. Kami sudah memuji Tuhan, merenungkan firman, dan kami membawa pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bahwa kami percaya bangsa kami akan tetap bisa dikuatkan untuk melewati segala wabah ini, bahkan seluruh dunia, seluruh bangsa di dunia ini. Kami tahu ada rencana Tuhan di balik keadaan ini. Tuhan tidak izinkan segala sesuatu tanpa kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan izinkan supaya kami bisa mengalami Tuhan lebih dalam. Kami bisa mengalami kekuatan Tuhan secara pribadi. Di tengah-tengah persoalan wabah ini, kami tunggu akan mengerti bahwa inilah rencana Tuhan untuk membuat kami dekat dengan Tuhan. Ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semakin bisa bersyukur, menikmati pimpinan dan hadirat Tuhan. Karena itu, biarlah Engkau bekerja untuk penyelamatan seluruh dunia, penyelamatan bagi bangsa kami, penyelamatan bagi seluruh umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami buat mereka yang sudah terkena, bahkan yang belum juga, Tuhan kiranya dampak-dampak dari keadaan ini, Tuhan kiranya menguatkan. Kalau mereka yang sudah kena, biarlah mereka bisa dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Supaya ada hati yang berbalik kepada Tuhan. Ketika mereka mengalaminya, mereka mau datang kepada Tuhan dan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan secara pribadi. Karena di tengah-tengah orang-orang yang terkena COVID ini, mereka tidak bisa dikunjungi oleh siapa-siapa, kecuali Tuhan mengunjungi mereka secara pribadi dan menyadarkan mereka bahwa ada kehidupan di dalam Engkau. Karena itu hamba Tuhan juga tidak bisa hadir di tempat-tempat seperti itu, tetapi kuasa Tuhan bisa hadir dan menjamah hati mereka. Bagi anak-anak Tuhan, bagi yang mau diselamatkan oleh Engkau, mari Engkau hadir Tuhan. Begitu banyak yang kena, tapi kami percaya biarlah hadirat Tuhan ada di dalam hidup mereka, supaya mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan terlebih khusus. Mereka bisa menerima keselamatan dari Engkau. Terima kasih Bapa. Karena itu hamba berdoa sungguh-sungguh, biarlah dampaknya adalah pemulihan, penyelamatan yang luar biasa. Karena itulah kehendak Tuhan, rencana Tuhan, yaitu membawa semua bangsa menjadi murid Tuhan. Terima kasih Bapa. Lewat murid Tuhan juga. Terima kasih. Kami juga berdoa buat dampak dari keadaan ini kepada mereka yang sudah berdampak. Terlebih khusus buat Alison juga, pariwisata apapun yang sedang menurun, tetapi biarlah mereka mencari perlindungan, pertolongan dari. Karena itulah jawaban yang sempurna, bukan kepada manusia, bukan kepada keadaan, tapi kepada Tuhan yang hidup mereka datang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa supaya kami semua anak Tuhan, Gereja Hidup Baru, seluruh jemaat, bahkan semua umat Tuhan yang lain, hamba berdoa supaya kami tidak terkena langsung COVID ini kepada kami, tubuh kami. Tetapi kami semua karena benteng APD kami, alat perlindungan diri kami adalah perisai. Engkau adalah perisai kami. Seperti Engkau berdiri di depan Abraham dan berkata, "Akulah perisaimu Abraham." Biarlah Engkau juga menjadi perisai bagi hidup kami semua. Kalau Engkau yang menjadi perisai, tidak ada satupun, bahkan kuasa kegelapan tidak bisa tembus kepada kami. Karena perisai Tuhan adalah kekuatan Tuhan sendiri, kekuatan pencipta, kekuatan pengontrol, kekuatan yang gembala, yang sempurna, yang bisa mematahkan segala serangan. Karena itu,
Jadilah perisai dalam hidup kami. Perlindungan sempurna bagi kami. Terima kasih atas keluarga-keluarga besar kami semua masing-masing. Terima kasih Bapak. Karena kami percaya, kami datang dan berserah penuh. Kami tahu ada dan kami mau masuk di dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak.